Program gratisan senilai 400 triliun rupiah kubu Prabowo, realistis atau mencurigakan? Program berupa janji makan gratis yang disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hasyim Jojo Hadikusumo, ini menarik untuk dicermati. Sekadar dicermati untuk dikritisi lo ya. Kalau untuk didukung pelaksanaannya, tunggu dulu, karena ada banyak kelemahan dan sisi tidak masuk akalnya. Namun, sebelumnya kita mau cermati dulu pernyataan Hasyim, yang kalau diringkas menurut pemberitaan yang dimuat laman detik.com akan terlihat seperti ini. Pertama, program ini katanya bertujuan memperkuat angkatan kerja, juga melawan stunting, sehingga dipaketkan dengan bantuan untuk para wanita hamil, yang katanya ada 77 juta jiwa. Kedua, program akan menyasar 30 jutaan anak prasekolah dari sekitar 44 juga anak sekolah di tingkat pendidikan dasar. Ketiga, dibutuhkan dana sekitar 400 triliun rupiah agar bisa merealisasikan program tersebut, yang akan mengedepankan badan usaha milik desa atau BUMDes dan koperasi. Coba cek saja kutipan dari omongan Hasyim berikut ini soal program bombastis tapi mencurigakan itu. Saya ditantang dan tim ahli kita ditantang. Apa kita mampu sebagai negara untuk membiayai ini? Kita sudah hitung untuk program 1 kali makan setiap hari 365 hari, kita perlu 400 triliun rupiah tambahan setiap tahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung secara masak-masak bakal ada uang itu, 400 triliun rupiah. Coba cermati lagi yang bagian ini. Maka ini sudah menjawab dan ini akan mengisi ide program dari Pak Budiman dan Pak Prabowo. Sudah bilang harus lewat BUMDes, harus lewat koperasi. Itu semua yang suplai barang-barang itu, apakah itu ayam atau kacang hijau, telur, nasi dan sebagainya, ikan, itu harus UMKM dan harus UMKM lewat BUMDes dan koperasi, sambung Hasyim. Terus kenapa pula ada pernyataan ini? Tidak boleh lagi konglomerat yang ikut dalam program ini, termasuk saya. Tolong dicatat ini, nanti tolong direkam sebagai bukti, ujar Hasyim. Kalau di atas disebutkan program ini punya kelemahan, juga pantas dicurigai, karena ada banyak kejanggalan, mulai dari tujuan awal untuk memperkuat angkatan kerja. Lah, apa kaitannya? Oh, biar disiapkan sedini mungkin. Kalau misalkan hanya makan siang sekali, apa jaminannya manfaat maksimal akan diperoleh? Iya kalau yang makan anaknya, kalau malah dimakan orang tuanya, karena anak gak cocok menunya, piye tuh? Lalu soal penyaluran via BUMDes dan koperasi. Lah kalau tujuannya buat memberi makan anak sekolah, kenapa nggak disalurkan lewat sekolah secara langsung, di bawah komando Mendikbud dan perpanjangan tangan Dinas Pendidikan, atau pemerintah daerah di kabupaten atau kota? Ada semua ini, ada kaitannya sama Budiman Sujatmiko. Berikutnya soal dana 400 triliun rupiah yang akan menyedot APBN sekian puluh persen hanya untuk memberi makan. Apa jaminannya dana tersebut akan terpakai maksimal? Seberapa kuat negara menanggung beban yang sangat rawan untuk berkurang di tengah jalan saat program dilaksanakan itu? Pertanyaan terakhir, sejauh mana kita bisa percaya program beranggaran fantastis itu yang dijanjikan oleh kelompok yang pemimpinnya memboroskan uang negara buat membeli pesawat bekas? Bagaimana dengan tim ahli yang katanya sudah menghitung? Masa lupa?
sama tim internal kubu Prabowo yang membisikkan soal kemenangan palsu satu pada Pilpres tahun 2014 dan Pilpres tahun 2019. Sorry tuh saya agak naif sih, bahkan kurang cerdas kalau masih ada yang percaya bahwa tim ahlinya kubu Prabowo sanggup melakukan kalkulasi yang cermat dalam program makan gratis dan tunjangan buat wanita hamil itu. Kalau misalnya yang bilang Sri Mulyani sih, kita bisa percaya. Apa mau diadu data atau minta hitungan tim Menku? Tapi kalau datanya ngawur, terus Menku bilang nggak masuk akal, apa mau Prabowo mundur alias batalnya pres? 100% saya jamin tidak akan berani. Bagaimana menurut Anda soal program ini? Apakah masih realistis atau malah patut dicurigai? Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwar.com dan ditulis oleh Widodo SP. Bagaimana menurut Anda?